Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang urutan bilangan anak-anak. Nah, ini ada dua materi pokok yang harus kita kuasai. Yang pertama urutan bilangan bulat, yang kedua urutan bilangan pecahan. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu urutan bilangan bulat. Nah, anak-anak coba kalian perhatikan garis bilangan di bawah ini. Masih ingat ya ketika di SD garis bilangan? Nah, ini kalau kita letakkan nolnya di tengah ini seperti ini, kemudian 1 di kanannya, 2 kanannya lagi, 3 dan seterusnya sampai banyak sekali sampai tak terhingga ya. Nah, ini di sebelah kiri 0 itu ada negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Nah, anak-anak kita tahu bahwa semakin ke kanan itu bilangannya akan semakin besar. Jadi semakin ke kanan bilangannya semakin besar. Semakin ke kiri maka bilangannya akan semakin mengecil anak-anak. Nah, ambil contohnya sederhana begini anak-anak. Nah, tentukan urutan dari yang terkecil ke terbesar, dari yang paling kecil menuju ke paling besar dari bilangan-bilangan 7, negatif 3, 2, negatif 5. Nah, nih 7, negatif 3, 2 dan negatif 5. Kita masukkan, kita letakkan angka-angka ini pada garis bilangan. Coba kita. 7 itu letaknya di sini. Negatif 2, 3, 2 dan negatif 5. Nah, pertanyaannya adalah urutan dari yang terkecil, dari yang paling kecil, jadi dari yang paling kiri. Ya, paling kiri sendiri adalah negatif 5. Kemudian kanannya negatif 3, kemudian 2, kemudian 7. Nah, ini urutan dari yang paling kecil menuju yang paling besar. Kita ambil contoh lagi. Tentukan urutan dari yang terbesar. Jadi yang paling besar kemudian menuju yang paling kecil. Kalau ada urutan dari yang terbesar. Dari negatif 3, 0, 6, dan negatif 5. Kita sediakan dulu garis bilangannya. Aturannya masih sama, semakin ke kanan maka nilainya akan semakin besar, semakin ke kiri maka nilainya akan semakin kecil. Negatif 3, 0, 6 dan negatif 5 kita pasangkan, kita tempatkan di garis bilangan. Ini negatif 3 di sini, 0 di sini, 6 di sini, dan negatif 5 di situ. Pertanyaannya tadi apa? Urutan dari yang terbesar, berarti dari kanan ke kiri. Dari kanan 6, kemudian 0, kemudian negatif 3, kemudian negatif 5. Jadi ini urutan dari yang terbesar menuju yang terkecil. Ini jawabannya 6, 0, negatif 3 dan negatif 5. Sekarang kita masuk ke materi kedua, urutan bilangan pecahan. Anak-anak masih ingat ya, ketika pecahan di SD ada macam-macam bentuk pecahan. Nanti kita akan buatkan video khusus untuk membahas tentang pecahan. Ini sementara kita menggunakan konsep sederhana ini dulu sebagai bahan. Misalkan Pak Eko kasih contoh urutan naik dari bilangan 74%, 3/4, 0,8 dan 7/9. Ini ada 4 bilangan pecahan dengan berbagai bentuk. Ada bentuk persen, ada bentuk pecahan biasa atau pecahan sederhana, ada bentuk desimal. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini maka kita perlu belajar tentang mengkonversi atau merubah bentuk-bentuk pecahan. Ini yang akan kita gunakan ketika kalian di SD dulu adalah menggunakan pecahan desimal. Jadi kita akan ubah menuju ke pecahan desimal, khususnya pecahan desimal 2 digit. Nah, ambil contoh begini anak-anak tentang mengubah pecahan bentuk persen ke desimal 2 digit. Tadi kan ada bentuk persen, sekarang kita akan ubah 74%. 74% ini akan kita ubah ke bentuk desimal 2 digit. Nah,
Untuk merubahnya ini sebagai alat bantu anak-anak. Di belakang koma ada 2 angka, yaitu artinya 2 digit. Nah, 74 ini kita taruh. Nah, luruskan 4 dulu yang dari belakang, kemudian 7. Jadi nilainya adalah 0,74. Kemudian bagaimana kalau hanya 1 angka, Pak? Bilangan dengan 1 angka. Ya, kita lihat. Sediakan dulu. Nah, 4-nya ini taruh belakang. Ces. Nah, 1 angka. Bagaimana kalau 3 angka, Pak? 125%. Nah, pokoknya tulis dari belakang. Yuk, kita ubah. Nah, ini jawabannya jadi 1,25%. Kemudian, bagaimana cara merubah pecahan biasa ke bentuk desimal 2 digit? Ambil contoh 1. 3/4. 3/4 itu kalau mau ubah ke pecahan desimal 2 digit sangat mudah caranya. Perhatikan. 3/4. 3 dibagi 4 itu sudah bisa langsung menemukan bilangan apa tidak? Oh, belum bisa, Pak. Besar 4 dengan 3. Maka kasih nilai 0 dulu aja. 3 bagi 4, tulis saja 0 dulu. Maka yang sebelah atas juga kasih 0. Jadi nilainya jadi 30 dibagi 4. 30 dibagi 4 itu ternyata hasilnya 7. 7 kali 4 kan 28. Berarti masih ada sisa 2. Kasih 0 lagi. Ya, jadi angkanya 20 dibagi 4 nilainya 5. Jadi 3/4 itu ternyata 0,75. 3/4 itu 0,75. Kasih contoh kedua, 1/3. Yuk kita olah 1/3 itu. 1 dibagi 3 tidak bisa, kita tulis dulu 0. Kemudian kasih 0, jadi 10 dibagi 3 bisa. 3. 3 kali 3 9, jadi sisa 1. Kasih 0 lagi. 10 lagi dibagi 3 nilainya 3. Jadi 1/3 bisa ditulis 0,33. Contoh ketiga, 2/5. Nah, kita tulis 2 dibagi 5 tidak bisa, Pak. 0 dulu. Nah, atasnya juga dikasih 0. 20 dibagi 5 ketemunya 4. 4 kali 5 20, tidak ada sisa, Pak. Kalau tidak ada sisa, kasih tambah 0 di belakangnya. Jadi nilainya 0,4. Yang keempat, 7/9. 7/9 coba kita bagi. 7 dibagi 9 tidak bisa, Pak. 0 dulu, ini juga dikasih 0. Jadi 70 dibagi 9 itu nilainya 7. 7 kali 9 berapa? 7 kali 9 63, maka sisanya 7. Kasih 0 lagi. 70 bagi 9 ya 7 lagi. Jadi nilainya 0,77. Mudah ya anak-anak ya. Nah, hapus. Sekarang mengubah pecahan desimal ke desimal 2 digit. Itu sama-sama desimal. Tapi kita akan ubah menjadi 2 digit. Ini kan desimal, di belakang koma hanya 1 digit. Atau 1 angka di belakang koma. Kita akan ubah. Ya, kita geser dulu di sini. 0,8 itu. Ini 1 digit di belakang angka, di belakang koma. Nah, ini diisi apa ini? Ya, diisi 0 aja. Coba jadi 2 digit. Jadi 0,8 itu sama dengan 0,80 atau 0,80. Wah, ini ada 3 digit, Pak. Nah, kita ambil 2 digit saja. 0,84. Ini. Nah, yang 4 ini bagaimana, Pak? Yang 4 ada aturannya, anak-anak.
Nah, ini aturannya. Jika nilainya lebih dari atau sama dengan 5, maka harus dinaikkan. Bilangan di depannya itu harus dinaikkan atau ditambahkan 1. Nah, kalau kurang, ya dihilangkan saja. 4 ini kan kurang dari 5, maka dihilangkan saja. Sekarang kita baru bisa jawab tadi pertanyaannya. Urutan naik dari bilangan 74%, 3/4, 0,8, dan 7/9. Sama seperti tadi, 74% itu ternyata kalau kita jadikan bilangan di desimal 2 digit 0,74. 3/4. 3 dibagi 4 tidak bisa, 0. Kasih 0, 30 dibagi 4, 7, nilainya 28, sisa 2, 20 dibagi 4, 5, jadi 0,75. 0,8 itu bilangan desimal kita ubah ke 2 digit. Sama seperti tadi, 0,8 itu baru 1 digit di belakang koma, maka kasih 0, jadi 0,80. 7/9 kita akan ubah, 7 dibagi 9 tidak bisa, kasih 0, ini juga kasih 0, 70 bagi 9 nilainya 7, hasilnya 63, sisa 7, 70 lagi, berarti bagi 9 7, jadi 0,77. Jadi 7/9 itu 0,77. Nah, ini sudah selangkah, nih tinggal langkah berikutnya, coba kita amati. Ini 0,74, 0,75, 0,80, dan 0,77. 74, 75 yang dibaca itu di belakang komanya saja. Yang pertama 74, 75, 80, dan 77. Kita urutkan. Yang paling kecil 74, kemudian 75, kemudian 77, kemudian 80. Nah, ini sudah urut dari yang paling kecil menuju yang paling besar, atau dalam bahasa matematikanya ditulis urutan naik. Nah, 0,74 itu apa tadi? 0,74 itu pecahan yang mana? Ini. 0,74 tadi 74%, 0,75 mana nih? Oh, ini. 0,77 ternyata yang ini. 0,80 ya ini. Jadi urutannya dari yang paling kecil ke yang paling besar atau disebut urutan naik adalah 74%, 3/4, 7/9, 0,8. Ya, mudah anak-anak. Nah, ini ya. Jadi pelajaran hari ini kita cukupkan, sangat mudah. Kalau tidak paham silakan dipelajari ulang, diputar kembali videonya, kemudian kalian kasih komentar, kasih like, dan bagikan ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga belajar. Jangan sampai masa pandemi ini membuat kalian jadi bermalas-malasan dalam belajar. Setelah pelajaran selesai, silakan kalian ikuti post-test anak-anak. Kalian tinggal buka bagian deskripsi, kemudian di situ ada link soalnya, silakan kalian kerjakan. Oke, cukup sekian anak-anak dan selamat belajar.